Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video kali ini saya akan membahas hasil survei singkat yang saya buat atas inisiatif sendiri, yaitu terkait dengan PTM 100%. Kebijakan ini, ya PTM 100%, apakah orang tua menerima? Atau bagaimana pandangan orang tua? Jadi survei ini tentang persepsi orang tua terkait kebijakan PTM 100%. Nah, seperti apa? Kita ikuti terus dalam video ini, tapi jangan lupa untuk di-like, share, comment, and subscribe ya. Segera subscribe agar terus terupdate dengan video-video tentang pendidikan dan anak. Oke? Pembelajaran tatap muka dengan kapasitas 100% itu sudah berlangsung mulai 3 Januari tahun 2022. Kebijakan didasarkan pada SKB 4 Menteri yang sudah direlaksasi. Padahal SKB 4 Menteri yang direlaksasi ini yang membuat kebijakan PTM 100% itu dilakukan pada 21 Desember tahun 2021. Saat itu memang Indonesia sedang menghadapi penurunan kasus ya, setelah kita kena Delta. Di Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November memang terjadi penurunan kasus, sehingga kemudian ini membuat euforia nampaknya dan keyakinan bahwa semua sudah membaik. Lalu kebijakan ini pun lahir, yaitu PTM 100%. Yang pertama kali menerapkan adalah Provinsi DKI Jakarta. Jadi mulai dari jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK, semuanya kapasitas 100%. Nah, lalu dalam waktu 1 hari aja, tanggal 3, tanggal 4, DKI berubah level. Dari PPKM level 1 ke PPKM level 2. Namun karena SKB 4 Menteri juga mengizinkan PPKM level 2 itu menyelenggarakan PTM 100%, maka DKI tetap melakukan. Begitupun daerah-daerah penyangga Jakarta. Jadi wilayah Jabodetabek ya semua akhirnya melakukan PTM 100%. Lalu apa yang terjadi? Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat berturut-turut sekolah banyak ditutup karena adanya kasus ya di berbagai sekolah, baik peserta didik maupun pendidik. Nah, jumlahnya berkali-kali lipat ya, jadi jumlahnya makin besar sampai akhirnya terjadi diskresi yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek, yaitu PTM pada level 2 boleh 50%. Dan orang tua yang awalnya tidak lagi dimintakan izin, kali ini harus dengan izin orang tua. Melihat kasus yang terus meningkat, Presiden Jokowi juga akhirnya mengeluarkan pernyataan. Dalam rapat kabinet, akhirnya Pak Jokowi mendorong untuk dilakukan, yaitu tadi, evaluasi PTM 100% yang kemudian melahirkan kebijakan Kemendikbud untuk melakukan diskresi. Nah, lalu Pak Jokowi sendiri ya, Presiden Republik Indonesia ini memintai khusus untuk 3 daerah, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Nah, berdasarkan hal ini, saya sebagai Komisioner KPAI berinisiatif untuk mengetahui persepsi orang tua, karena di lapangan selama kami pengawasan, orang tua tampaknya antusias ingin anaknya tetap PTM. Begitupun para guru dan juga anak-anak yang kami wawancarai. Lalu saya berpikir untuk menanyakan kepada orang tua melalui survei singkat dengan menggunakan Google Form, dilaksanakan pada tanggal 4 sampai dengan 6 Februari tahun 2022. Dan hanya meliputi 3 wilayah itu saja, yaitu orang tua yang tinggalnya di DKI Jakarta, Jawa Barat, maupun Banten. Hasilnya 1.209 partisipan, ya. Dari 1.209 partisipan ini ternyata 61% menyetujui PTM 100%, meskipun kasus Omikron, kasus COVID sedang meningkat. Lalu 39% tidak. Nah, di dalam survei ini saya juga menanyakan ya, apa alasannya yang setuju dan apa alasannya yang tidak setuju. Alasan yang setuju menyatakan sudah terlalu lama PJJ. PJJ juga tidak efektif. Anak-anak mereka mengalami learning loss. Ya, jadi kemampuan atau kualitas pembelajaran menurun. Jadi mereka tidak mau anaknya mengalami learning loss.
malah menurut mereka juga banyak anak-anak yang kemudian malah bermain gadget. Nah, angka ini sih cukup tinggi ya, yang terkait dengan PJJ yang tidak efektif ya, sehingga anak banyak main gadget itu 28%. Sementara 50% menyatakan penurunan kualitas pembelajaran sehingga anak-anaknya terancam learning loss. Itu angkanya 50%. Nah, bagaimana dengan yang tidak setuju? Ternyata yang tidak setuju menyatakan yang paling tinggi, 72% menyatakan ya kasus sedang naik. Karena kasus sedang naik, mereka khawatir anaknya tertular. Yang kedua adalah PTM 100% membuat tidak ada jaga jarak. Padahal untuk keamanan harus 3M. Selain pakai masker, cuci tangan, juga harus jaga jarak. Di dalam kelas tidak bisa jaga jarak. Dalam ruangan tertutup selama beberapa jam, itu berpotensi menular. Nah, orang tua yang tidak setuju dengan PTM 100% itu berpendapat ya demikian seperti itu. Anak-anak mereka bisa atau berpotensi tertular ketika kasus semakin hari semakin bertambah. Nah, lalu bagaimana ya hasilnya nih? Bagaimana usulan orang tua? Saya juga menanyakan dalam survei ini. Jadi usulan para orang tua apa untuk kebijakan PTM 100%? Ternyata usulannya cukup beragam. Yang pertama adalah soal menghentikan PTM 100%. Menghentikan PTM 100% ini beragam waktunya, tapi total yang memilih ini sampai 25% dari total responden. Menurut saya itu angka yang tidak kecil ya. Nah, kemudian apa yang menurut mereka harus berhenti PTM itu? Sampai kapan? Pertama, PTM dihentikan sementara, kembali semua ke PJJ hingga Maret 2022. Lalu, usulan yang kedua adalah PTM dihentikan sampai habis libur lebaran 2 minggu. Jadi setelah lebaran 2 minggu, baru dia lakukan PTM kembali. Sementara yang ketiga adalah terus aja PJJ sampai dipastikan aman, yaitu Juli tahun 2022. Nah, total daripada pemilih yang mengusulkan itu ada 25%. Lalu sisanya bagaimana? Sisanya memang beragam ya, tapi yang mengusulkan PTM menjadi 50% juga ada. Ya, tetapi dari itu ya yang minta dihentikan ini itu supaya pemerintah dan kita semua itu setidaknya bersabar nunggu kasus ini reda. Dengan kita berhenti beraktivitas keluar nih, diharapkan tadi penambahan jumlah kasus secara terus-menerus di berbagai sekolah itu kemudian berhenti ya. Nah, lalu apakah kemudian mereka tidak setuju PTM? Mereka setuju. Tetapi PTM-nya kemudian dihentikan yang 100%, kemudian minta diganti yang 50% juga ada. Nah, artinya sebenarnya semua orang tua menginginkan PTM juga. Hanya tadi karena kasus meningkat, ya karena Omikron juga yang punya daya tular 3-5 kali lipat dari Delta, itu khawatir mengancam anak-anak. Meskipun kasus ini ya Omikron terbilang bergejala ringan, tapi kalau anak terkena ya tetap orang tua repot. Dan kalau kemudian jumlah anak yang terkena jumlahnya banyak dan ternyata ada yang komorbid, kan ini juga berbahaya. Ini juga akan mengancam anak-anak dan dikhawatirkan kalau jumlah anak yang tertular banyak, lalu bagaimana layanan fasilitas kesehatan, apakah mampu? Mungkin itu juga menjadi pertimbangan. Meskipun banyak ahli mengatakan Omikron ini seperti flu biasa, tapi kan tetap tidak main-main, tidak boleh disepelekan. Jadi ya, saya sebagai komisioner KPAI, data-data itu mudah-mudahan menjadi masukan. Kalau saya sendiri lebih setuju PTM ini dihentikan dahulu sampai Maret tahun 2022. Mudah-mudahan di situ kasus akan menurun drastis, anak-anak kita akan aman kembali untuk bersekolah. Kita semua peduli pada pendidikan dan kita semua peduli anak-anak kita memiliki kualitas pembelajaran yang baik. Oke, demikian video ini. Jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe ya. Segera subscribe agar terus terupdate dengan video-video tentang pendidikan dan anak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.